Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa dong yang pastinya. Meskipun di rumah aja, tapi kita tetap harus memuji Tuhan, oke? Oke. Hanya Kau milikku di surga,
kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan buat kita, meskipun saat ini saat-saat yang sulit. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan refnya saja. Haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa buat kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita kalau hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan, khususnya kita anak IMB yang ada di KPD Kota Wisata boleh lagi bersama-sama untuk menikmati firman Allah. Walaupun di masa-masa seperti ini itu tidak membatasi kita untuk terus datang bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah online kita. Puji Tuhan. Nah, terima kasih kepada pengurus YMB yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu tema, mekar di masa sukar. Wow. Kita akan melihat dari kebenaran firman Allah bahwa walaupun di masa-masa sukar seperti ini bukan berarti kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda ikut dengan kondisi situasi yang semakin terperosok. Tetapi justru dengan keadaan seperti ini, yuk kita tunjukkan bahwa iman kita, kekristenan kita itu bukan kekristenan yang asal-asal. Tapi betul-betul di situasi seperti ini malah kita tumbuh, mekar. Haleluya. Seperti kembang, walaupun dia kena terik matahari, tetap dia mekar. Kenapa? Kita lihat dulu dia mekar seperti apa. Ternyata
tetap terpelihara, bagaimana resapan airnya tetap ada. Nah, kita akan melihat dari kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Habakuk pasalnya yang ketiga. Dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17, 18, dan 19. 3 ayat ini yang akan menjadi acuan kita untuk kita bisa merenungkan bersama-sama. Dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 dan 18 sampai 19, demikian firman Allah. Buka Alkitab bersama-sama dan ikutin pembacaan firman Allah. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tetapi kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, saudara, anak-anak muda YMB yang kekasih, di sini kakak akan menyampaikan sebuah kebenaran bagaimana kehidupan kita, apa yang dialami oleh seorang Habakuk. Apa yang dialami Habakuk ini adalah seorang nabi di bangsa Yehuda. Dia adalah seorang nabi yang dipakai di sana. Kalau kita mempelajari, melihat kitab Habakuk ini ditulis dalam 3 bentuk penyampaian. Dari pasalnya yang pertama, bagaimana menyampaikan, memperlihatkan dialog antara Habakuk dengan Allah. Dialog antara Habakuk dengan Allah, bagaimana keluh kesahnya kepada Allah. Bahkan dikatakan dari ayat 2 sampai ayat yang keempat, dia berkata, berapa lama lagi aku harus berseru kepadamu ya Allah. Berapa lama lagi dikatakan oleh Habakuk. Jelas dikatakan, bukan cuma 1-2 kali dia berseru kepada Tuhan, sampai bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia mempertanyakan, mengapa Tuhan belum menjawab hingga saat itu. Dan pasalnya yang kedua, Habakuk ini adalah menceritakan, menunjukkan penuturan atau penyampaian berita dari Habakuk kepada orang-orang Yehuda. Kenapa dia menyampaikan hal ini dalam Habakuk pasalnya yang kedua? Karena kehidupan orang-orang Yehuda ini yang kehidupan yang jauh dari Tuhan. Bagaimana dia menyampaikan bahwa hukuman Tuhan itu akan melanda orang-orang Yehuda kalau mereka tidak berbalik kepada Tuhan, kalau mereka tidak kembali kepada jalan Tuhan. Nah, dan kita melihat dari pasalnya yang ketiga, ini merupakan doa Habakuk. Ini merupakan adalah doa dari Habakuk, pernyataan iman Habakuk. Kenapa? Dia mengerti, Habakuk akhirnya mengerti bahwa ada maksud dari Tuhan untuk bangsa Yehuda, untuk dipulihkan mereka, apa yang mereka harus lakukan, kembali kepada Tuhan. Karena dengan keadaan keterpurukan yang mereka alami, dengan keadaan bangsa Yehuda mengalami satu begitu banyak masalah, sehingga mereka mau lari dari Tuhan, bukan mekar, bukan bertumbuh iman mereka, justru semakin menuju kepada kematian iman. Sehingga bagaimana kita akan melihat dari pasalnya yang ketiga tentang doa dari Habakuk, mekar seperti tema yang diberikan ke saya oleh pengurus, oleh Kokenken. Bagaimana kita tetap bertumbuh mekar. Artinya di masa-masa seperti ini, saya ambil dalam kehidupan kita, jangan pernah kita terbawa dengan keadaan. Aduh, saya nggak bisa ke gereja lagi, saya nggak bebas seperti dulu lagi, bahkan ke sekolah belum bisa, ke gereja apalagi, bertemu teman-teman, ibadah bersama. Sudahlah, mungkin ini sudah seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Itu adalah orang-orang yang pesimis. Justru bukan dia akan tumbuh imannya, bukan mekar di saat seperti ini, malah dia akan berkata, udahlah, mau ibadah, enggak. Tidak seperti itu. Tetapi kita akan melihat dari
Habakuk dia tidak pernah. Kenapa? Habakuk akhirnya dia berkata ini adalah iman dan doanya kepada Tuhan. Dijawab oleh Tuhan karena dia tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Anak-anak muda YMB yang ada, kakak cuma mau sampaikan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti engkau berseru dengan iman percaya kepada Tuhan. Seruanmu apa? Masa depanmu. Seruanmu apa? Sekolahmu. Seruanmu apa? Pendidikanmu. Seruanmu apa? Pekerjaanmu nanti. Bahkan terlebih, jangan lupa kita berseru kepada Tuhan. Untuk apa? Bangsa Indonesia dipulihkan. Seperti Yehuda dia berseru supaya, seperti Habakuk dia berseru supaya Yehuda dipulihkan. Sehingga dia tidak terbawa oleh keadaan Allah atau situasi yang ada. Tetapi dia justru menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sehingga dia menyampaikan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Bagaimana dia mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara tentang situasi penderitaan, dan kalau saya bisa katakan, kakak bisa katakan ini berbicara tentang ekonomi yang melanda bangsa Yehuda. Demikian juga yang melanda saat ini kepada kita. Sekalipun itu yang kita butuhkan seperti seolah-olah sudah nggak ada. Tapi ingat baik, belajar dari Nabi Habakuk, dia tidak pernah mundur dari itu. Justru dia akan memperlihatkan bagaimana kepercayaannya. Pengajaran yang pertama yang kita bisa pelajar dari apa yang Habakuk lakukan, yaitu pengajaran hidup bersukacita dalam masa sukar seperti ini. Tetap hidup bersukacita. Tetap hidup bersukacita, bersukacita dan bersukacita. Di mana? Dalam ayat yang ke-18 dia berkata, ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara apapun itu yang menghasilkan itu tidak dapat menghasilkan sesuatu. Tapi ayat 18 di sana dia berkata bahwa namun aku, perhatikan dikatakan namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya. Ini adalah satu iman, satu doa yang luar biasa yang dinaikkan oleh Habakuk kepada Tuhan. Namun aku beria-ria, tidak mau terpengaruh dengan situasi yang ada, tidak mau terpengaruh dengan keadaan yang ada. Sekali lagi, kita tetap bersukacita di masa sukar seperti ini. Sehingga ketika kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, maka dia akan tumbuh. Iman kita, percaya kita akan tumbuh. Dan orang akan melihat, waduh, kok orang Kristen tuh seger-seger kayak gitu ya. Kok orang Kristen ada masalah seperti ini tapi mereka tetap bersukacita, seperti tidak ada terjadi masalah. Ekonomi makin ambruk, ekonomi makin kawat, tetapi kok sepertinya mereka tidak ada. Ekonomi mereka tetap naik, bukan turun. Karena itu janji firman Tuhan kepada Yosua, asal engkau tetap setia melakukan firman Allah, engkau bukan turun tetapi naik. Engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan itulah janji Tuhan. Tetap bersukacita di masa yang sukar. Nah, bersukacita di masa sukar itu, ini adalah sebuah pilihan. Yang pertama itu adalah sebuah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Engkau akan terbawa dengan keadaan, atau engkau akan tetap berkata, tidak terpengaruh saya karena saya punya Tuhan. Hidup itu adalah pilihan. Nah, kita mau memilih akan terbawa oleh arus keadaan sekarang, kekhawatiran, ketakutan yang melanda dunia saat ini oleh karena sebuah virus yang ada, atau kita mau berkata segala sesuatu yang ada yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Maka iman kita, sukacita kita itu tetap ada di dalam Tuhan. Hidup itu adalah pilihan. Yang kedua itu adalah ketika kita tetap bersukacita, ada optimisme dalam hidup kita. Kita tetap optimis tentang hari esok. Ini hanya sementara. Ini hanya Tuhan berikan kepada kita supaya iman kita tetap kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Sesuatu yang terjadi tidak mungkin itu ada di luar Tuhan. Sesuatu yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita menghadapi seperti ini, anak-anak muda dengar baik, bahwa yang Tuhan mau di masa-masa sukar seperti ini, kita mau menunjukkan kekristenan kita, iman kita kepada Tuhan. Tetap mekar, tetap bertumbuh, tetap berseri, tetap bersukacita. Karena Tuhan berkata
Kalau engkau bersuka cita, itu tandanya engkau bersyukur dengan apa yang terjadi. Maka dia berkata itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kita yang percaya. Jadi hal yang pertama, pengajaran yang pertama, Habakuk mengajarkan kita bahwa walaupun keadaan seperti ini, dia tetap bersuka cita. Dia tetap bersuka cita. Dia tetap bersuka cita dan beria-ria di dalam aku. Itu kataku. Itu kata dari Habakuk. Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat tentang pengajaran yang kedua, yaitu tadi adalah yang pertama adalah mengenai bagaimana hidup kita tetap bersuka cita di tengah kesukaran. Dan di tengah kesukaran kita bersuka cita, yang pertama itu adalah hidup itu adalah pilihan. Yang kedua, hidup itu adalah harus punya optimisme. Kita harus optimis dengan keadaan. Kita harus optimis tentang hari esok bahwa ada Tuhan yang pasti akan memulihkan keadaan seperti ini. Dan yang kedua adalah Tuhan adalah pelatih yang memberi kekuatan. Di mana ayatnya? Ayat yang ke-19 berkata, ayat 19 dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19 berkata di sana bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Sekali lagi kita hanya mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita manusia, jangan kita berkata, saya masih muda kak, saya masih muda Pak Gembala, saya masih muda, saya masih kuat. Tidak bisa kita berkata seperti itu. Karena kekuatan kita sesungguhnya itu hanya dari Tuhan. Nah, itu sebabnya pengajaran yang kedua ini, poin yang kedua ini adalah berbicara tentang Tuhan adalah pelatih yang memberi kekuatan. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia yang melatih kita bahwa seperti dia dikatakan oleh firman Allah, dia membuat kaki kita seperti rusa. Seperti rusa. Kalau kita belajar tentang rusa, kakak pernah lihat rusa kalau lari itu, waduh, apalagi kalau dia di atas gunung, dia mau pingin, karena dia haus, dia cari air itu, dia jalan nggak pelan, dia jalan nggak santai, dia jalan nggak santai-santai, tapi tidak. Bagaimana dia turun itu tidak mau melihat penghalang-penghalang itu, namun dia pergi, mau naik gunung, turun gunung, itu kekuatan rusa. Sehingga diibaratkan oleh firman Allah, diambil contoh kepada kita bahwa Habakuk berkata, dia memberi kekuatan kita, kaki kita jadi kuat seperti rusa. Artinya dalam keadaan seperti ini, kesulitan, kesukaran seperti ini, kita tetap kuat. Kita tetap berdiri, berjalan, bekerja, beraktivitas, karena kita diberi kekuatan kepada Tuhan. Dia melatih kita. Seorang pelatih yang baik, dia mau supaya yang dia latih itu menjadi baik. Seorang pelatih, saya ambil dalam bidang olahraga, pebulu tangkis, pelatih itu dia mau apa yang dia latih, muridnya itu betul-betul menjadi pebulu tangkis yang luar biasa. Dia pelatih sepak bola, dia mau supaya anak-anak latihannya itu, anak-anak yang dia latih itu menjadi sepak bola yang luar biasa. Segala sesuatu supaya jadi luar biasa, bahkan jadi pemenang. Apalagi Tuhan. Dia melatih kita dengan apa? Dengan masalah, dengan persoalan, dengan kesukaran yang ada seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda, yang diizinkan Tuhan melalui Habakuk menyampaikan kepada mereka, supaya bagaimana keadaan itu, supaya bagaimana orang-orang Yehuda itu menjadi kuat seperti rusa. Artinya mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi persoalan. Pelatih-pelatih supaya mereka mau, supaya apa yang mereka latih kepada anak-anak didiknya, supaya mereka bisa dan mampu. Tidak mungkin seorang pelatih melatih kita yang jadi enggak. Tetapi dia punya tujuan. Saya melatih kamu yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya tidak bisa, saya nggak kuat, saya nggak mampu, bagaimana ini? Tuhan berkata, ingat, dia mampu. Yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun kita berkata, keadaan sekarang ini sepertinya Tuhan tidak mau pulihkan ini, karena
Tuhan pasti bisa memulihkan. Ini hanya sementara, ini hanyalah ujian buat kita. Terlebih bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan YMB yang ada di tempat ini, biarlah kita tetap semakin kuat. Jangan pernah terbawa dengan arus, jangan pernah terbawa khawatir, ketakutan, apalagi jadi penakut. Khawatir boleh, aduh Tuhan, ini corona sampai kapan? Tapi jangan kita terus di sana, terus pikiran kita bawa, terus akhirnya yang kita masukkan dalam pikiran kita itu hal-hal negatif, hal-hal negatif, hal-hal negatif, hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Tetapi ketika terjadi begini, Tuhan berkata bahwa, Paulus berkata, pikirkanlah semua yang di atas, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jangan pikirkan hal-hal lahiriah, hal-hal dunia. Karena hal-hal dunia, permasalahan yang terjadi di dunia ini, itu hanya sementara membentuk kita, memproses kita supaya kita tetap semakin setia kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah setiap kehidupan kita anak muda, kita tetap mekar di masa sukar. Kita tetap bertumbuh di masa sukar. Iman kita tetap kuat, semakin kuat, seperti kaki rusa. Terus berjalan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Dan kan saat ini kita sedang dilatih. Dan yang melatih kita itu adalah pelatih yang tangguh. Yang sedang melatih kita ini adalah pelatih yang tidak terkalahkan, yaitu Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus. Dia sedang melatih kita, melatih iman kita, melatih rohani kita, melatih kesetiaan kita. Terlebih bangun kepercayaan kita sungguh bahwa Dialah sumber kekuatan. Selain Dia melatih kita, Dia memberikan kekuatan untuk kita mampu berjalan. Selain Dia melatih kita, Dia memberikan kekuatan untuk kita mampu berdiri, untuk tetap maju ke depan, bukan mundur. Itu sebabnya firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan, biarlah kita semakin diberkati, biarlah kita semakin menjadi kuat. Kapan waktunya Tuhan untuk memulihkan keadaan dunia sekarang ini? Tergantung dari doa dan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita cukup berhenti, Tuhan tidak dengar? Atau kita terus berseru dan berseru seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Bukan cuma 1-2 kali dia berseru, namun dia berkata, sampai berapa kali aku harus berseru? Artinya dia tidak pernah berhenti berseru supaya bangsa Yehuda dipulihkan, supaya orang-orang Yehuda bertobat, supaya orang-orang Yehuda kembali kepada Tuhan. Dan kita terus berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia ini dari penyakit ini, dari virus ini, sehingga kami anak-anakmu, sehingga kita orang percaya kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Sehingga iman kita tidak akan pernah goyah, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan tidak pernah goyah oleh keadaan, namun semakin kuat, mekar di waktu sukar. Di masa-masa sukar ini tetap bertumbuh, tetap bertumbuh. Kalau kita hidup, Paulus berkata, engkau harus berbuah. Kita hidup di dunia ini di masa seperti ini, Paulus berkata engkau harus berbuah, bukan mati. Kelihatan hidup tetapi tidak ada buah, seperti pohon yang dikutuk oleh Yesus. Dia melihat pohon begitu rimbun, pohon yang begitu lebat, tetapi ketika dia mendatangi pohon itu, dilihatnya tidak ada buah. Kelihatan hidup tapi mati. Tapi kita tidak seperti itu. Kita mekar dan menghasilkan buah. Kita mekar menghasilkan, orang bisa melihat, wah, orang percaya. Terlebih anak-anak muda YMB yang ada di tempat ini, semakinlah engkau berseru, semakinlah engkau mekar, semakinlah engkau bertumbuh, memperlihatkan kekristenan yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita dengan renungan firman Allah yang kakak bisa sampaikan pada hari ini. Biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita berseru supaya kita beriman, kita percaya supaya bulan depan kita sudah kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan berkati kita dengan firman Allah, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini. Tundukkan kepalamu, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar firman-Mu, bagaimana mengajar kami, anak-anak muda yang ada.
ketika kami menghadapi situasi yang tidak mengenakan ini, ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang bagi kami manusia ini tidak baik. Tetapi kembali firman Allah menyampaikan hal ini, bahwa segala sesuatu yang kami alami itu ada maksud dan rencana Tuhan. Maksud dan rencana Tuhan ialah supaya kami tetap beriman, supaya kami tetap bertumbuh, supaya kami tetap mekar di dalam Engkau. Iman kami tetap mekar di dalam Tuhan, rohani kami tetap mekar, dan kami menghasilkan buah, dan kami membawa dampak bagi lingkungan kami kemanapun kami pergi. Biarlah firman-Mu mengajar kami, biarlah firman-Mu itu terus membentuk kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tidak henti-henti kami berseru, tidak henti-henti, tidak putus-putus kami berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tetap memandang kepada kekuatan Tuhan, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau pelatih kami yang tangguh. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu terus akan dimeteraikan bagi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak muda YMB yang ada. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, Roh Kudus yang akan memampukan anak-anak ini. Biarlah mereka tetap semakin setia kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala hal, dalam nama Yesus. Dalam situasi apapun, biarlah mereka tetap beriman penuh bahwa Engkau Tuhan adalah sumber segala-galanya. Berkati masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap melihat ke depan bahwa ada Yesus yang sedang memberkati anak-anak muda YMB yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Untuk firman-Mu yang kami sudah terima, biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.